Oke, untuk materi kita malam hari ini adalah prinsip-prinsip dalam pengukuran resiko. Setelah kemarin kita mempelajari resiko dan skala bentuknya, terus kita mempelajari daftar potensial atau daftar dari adanya resiko-resiko yang terjadi dalam perusahaan. Sebelum kita belajar tentang pengendalian resikonya, kita belajar dulu tentang pengukuran resiko. Ini pun nanti yang akan saya sampaikan adalah pengukuran yang sering sekali dipakai. Ada beberapa teknik pengukuran resiko. Ini yang saya ambil yang sering sekali dipakai. Oke, pengertian pengukuran resiko. Jadi pengukuran resiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya resiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya resiko yang dihadapi perusahaan, kemudian bisa melihat juga dampak dari resikonya tersebut seberapa parah untuk kelangsungan perusahaan. Pengukuran resiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian resiko. Jadi kemarin kita juga sudah belajar adanya identifikasi resiko, terus dibuat mapping resiko. Kemarin masih ingat mapping resiko? Kemarin saya janji pada Sinta sama Rafi'i untuk presentasi mapping resiko. Tapi karena waktunya emang nggak mencukupi, akhirnya ya dilanjut ke materi saja. Jadi untuk Sinta sama Rafi'i, sorry. Saya Mungkin, sudah, Bu. oh sudah ya Sinta Iya. ya? Rafi'i yang belum ya? Rama, Bu, bukan Rafi'i, Rama. Rafi'i sama Rama beda ya? Beda, Bu. Rafi'i sama Rama, beda, Bu. Beda orang. Oh iya Rama, oh, bener. Rama yang dari Kalimantan bukan sih? Dari, bukan Bima. Kalimantan. Iya, Bu, benar. NTT kalau nggak salah. Iya, NTT, benar, Bu. Oke, oh iya Rama. Sama Rama ya sudahlah karena orangnya juga nggak ada jadi ya sudah. Saya lanjutkan. Untuk pengukuran resiko merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian resiko. Nah, kemarin identifikasi resiko ada yang masih ingat melalui apa aja? Materi sebelumnya. Ada by laporan. Kalau kalian sempat baca. Hal ini dilakukan untuk menentukan relatif pentingnya risiko untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya. Jadi pengukuran risiko ini adalah usaha mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi, kemudian mengetahui seberapa parah resiko yang dihadapi oleh perusahaan dan resiko mana yang perlu diprioritaskan untuk ditangani, juga sebagai jalan untuk memperoleh informasi tentang sistem atau teknik yang bisa dipakai untuk menangani resiko tersebut. Next, manfaat pengukuran resiko. Jadi manfaat kenapa sih resiko itu harus diukur? Bukankah resiko itu terjadi karena kita belum tahu? Bukankah resiko itu adanya di masa depan? Bukankah resiko itu kita tahunya setelah terjadi? Nah, manfaat pengukuran resiko sendiri itu ada dua, yaitu untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu resiko yang dihadapi dan untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajemen resiko dalam upaya penentuan cara dan kombinasi cara yang paling dapat diterima dalam penggunaan sarana penanggulangan resiko. Jadi manfaatnya untuk mengetahui relatif tidaknya suatu resiko dan untuk mendapatkan informasi tentang cara-cara yang tepat dalam penanganan suatu resiko. Dimensi yang diukur dalam pengukuran resiko. Dimensi itu apa sih? Kalau kalian dengar kata dimensi itu ingatannya sama apa?
sama. Besar, kecil, tinggi, rendah, itu namanya dimensi. Ukur ruang ya, Bu? Ukur atau ruang? Volume. Jadi muat besar Volume. kecilnya, tinggi rendahnya. Jadi kalau Kayak dimensi volume. yang diukur dalam pengukuran resiko itu adalah memuat frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi, tingkat keparahan atau kegawatan atau severity dari kerugian yang akan diderita oleh perusahaan. Jadi dimensi yang diukur itu dua, frekuensi sama tingkat keparahan. Jadi besar kecilnya suatu resiko itu dilihat dari sering tidak terjadinya atau frekuensi terjadinya dan juga tingkat kegawatan atau keparahan. Oh ya, saya mau sampaikan. Kalian boleh catat apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir pertemuan, karena di akhir pertemuan, mulai dari sekarang sampai nanti pertemuan ke-16, saya akan selalu menyertakan tugas. Jadi di setiap pertemuan kalian akan ada tugas yang harus dikumpulkan dengan deadline waktu ke saya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membantu saya. Ulang. Iya. Ya, Bu. Tidak, Bu. Gunanya untuk membantu saya memberikan penilaian terbaik untuk kalian. Karena apa? Karena yang pertama dari sistem absensi, kayak sekarang Rama sudah beberapa kali tidak masuk. Yang kedua, kita juga sering libur. Yang ketiga, sebagai tolak ukur keberhasilan saya menyampaikan materi ini di kelas kalian itu seberapa, saya bisa tahu dari tugas-tugas yang saya kasih ke kalian. So, ketika saya menjelaskan seperti ini, mungkin kalian bisa mencerna baik-baik dan mencatatnya apa yang perlu dicatat, karena kita tidak tahu tugas apa di akhir nanti. Siapa tahu yang kita bahas di setiap slide ini yang akan menjadi tugas kalian. Jadi tolong diperhatikan ya. Dimensi, saya ulangi lagi, dimensi yang diukur dalam pengukuran resiko, dimensi tadi adalah volumenya, luas enggaknya, besar kecilnya, tinggi rendahnya. Yang diukur dalam pengukuran resiko itu didasari pada dua, frekuensi atau jumlah kejadian dan tingkat keparahan suatu resiko. Jadi ketika kita tahu besar kecilnya resiko itu dari mana? Dari jumlah kejadiannya, dari frekuensi kejadiannya dan tingkat keparahannya. Kalau resiko yang terjadi itu parah sekali, berarti dimensi resikonya termasuk. Jika tingkat keparahan dari suatu resiko itu tinggi, berarti dimensi dari resiko itu termasuk besar atau kecil? Besar. 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 Jika frekuensi dari resiko tersebut sering, tingkat frekuensi dari resiko tersebut sering, berarti dimensi resikonya Besar, Bu. besar. Paham ya berarti di sini ya? Tentang dimensi yang diukur dalam pengukuran resiko. Oke, next. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran resiko. Jadi pengukuran dalam mengukur suatu resiko itu kita nggak serta-merta hanya mengukur berdasarkan analisa kita sendiri. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran resiko. Mengapa kita perlu memperhatikan hal-hal dalam pengukuran resiko ini? Agar kita tahu jelas tentang dimensi resiko yang akan kita ukur. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, bisa dibacakan Sinta Meilani. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran resiko, yang pertama, orang umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu itu tak nampak, Bu. Kerugian Kerugian potensial lebih penting daripada
frekuensinya. Oke. Yang kedua, Yang pertama dulu ya kita bahas. Terima kasih Senta ya Bu. Mailani. Nah. Jadi dalam mengukur resiko yang perlu diperhatikan itu adalah ada beberapa. Salah satunya orang umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensial lebih penting daripada frekuensinya. Jadi menurut pandangan orang-orang, tingkat keparahan suatu resiko itu lebih penting daripada frekuensi terjadinya, daripada tingkat keseringan terjadinya. Jadi keparahan dari resiko sendiri yang dihadapi, dari kerugian potensial atau kerugian yang mungkin terjadi, itu lebih penting daripada frekuensinya. Dari itu, padahal dalam mengukur suatu resiko, baik tingkat keparahan dan frekuensi terjadinya suatu resiko, itu kita harus imbang. Kita harus tetap memperhatikan dua hal ini. Tingkat suatu kerugian potensial itu kecil, tetapi jika frekuensinya sering, maka akan terjadi Resikonya besar. resiko tetap besar kan. Kerugian kecil jika terjadi berulang kali sama dengan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Iya. Ya kan? Terlalu memperhatikan tingkat keparahan suatu resiko sampai melupakan frekuensinya itu tidak dibenarkan. Jadi dalam menghitung atau mengukur suatu resiko, tingkat keparahan dan frekuensi tetap harus diperhatikan. Oke? Yang kedua, dalam menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial, seorang manajer resiko harus secara cermat memperhitungkan semua tipe kerugian yang terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruh terhadap situasi finansial perusahaan. Jadi dalam menentukan keparahan suatu kerugian potensial resiko, seorang manajer resiko harus cermat dan memperhitungkan semua kerugiannya, terutama yang ada kaitannya sama keuangan perusahaan. Jadi tidak boleh hanya memandang beberapa kerugian saja, tapi semua aspek yang menderita kerugian, utamanya yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, harus benar-benar dicermati oleh manajer resiko. Next, dalam pengukuran kerugian, manajer resiko juga harus memperhatikan orang, harta kekayaan, atau exposure yang lain yang terjadi yang tidak terkena peril. Jadi dalam mengukur suatu resiko, baik itu orang, harta kekayaan, atau exposure. Exposure itu adalah benda-benda yang mungkin bisa menimbulkan suatu resiko, tetapi dia tidak terkena bahaya atau peril, itu harus tetap diperhitungkan. Misal, suatu perusahaan menderita kerugian kebakaran. Yang terbakar biasanya apanya? Gedung. Hartanya yang pasti, Bu. Gedung itu berarti kan masuk harta tetap. Kalau harta kan sudah pasti, ya. Misal perusahaan menderita resiko akibat kebakaran gedung. Dalam mengukur kerugian, kita tidak boleh hanya berpatokan pada gedung yang terbakar dan barang-barang yang terbakar saja. Tetapi orang-orang yang ada di situ, misal karyawan, harus diperhitungkan. Misal karyawan tersebut selamat atau tidak ada korban jiwa dari kebakaran gedung. Kita harus tetap memikirkan misal apabila perusahaan ini tetap berjalan dengan jumlah karyawan yang tetap, maka kerugian dari perusahaan meliputi pembayaran gaji pada karyawan itu harus tetap diperhitungkan. Bisa dipahami? Bisa, Bu, bisa. Ya.
Jadi kan kadang orang terlalu fokus mengukur kerugian akibat kerusakan gedungnya, terus barang-barang yang terbakar, dokumen-dokumen yang terbakar. Memang tidak ada korban jiwa, tetapi dengan jumlah karyawan yang tetap 40 ini, apakah untuk kegiatan usaha selama perbaikan gedung yang terbakar ini perusahaan juga tidak menderita kerugian? Itu harus tetap dipikirkan dalam pengukuran resiko. Bisa difahami atau ada yang kurang paham? Paham, Bu? Bisa. Bisa ya? Oke. Yang keempat yang harus diperhatikan dalam pengukuran risiko, kadang-kadang akibat akhir dari peril atau bahaya yang terjadi terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah daripada yang diperhitungkan. Antara lain akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung. Jadi sama kayak ini tadi, kerugian-kerugian tidak langsung itu ya yang diperhitungkan di poin ketiga. Makanya di poin ketiga ini diperlukan agar di poin keempat ini tidak terjadi, yaitu kondisi finansial perusahaan yang ternyata lebih parah, tapi itu diketahui di akhir-akhir, karena tidak diperhitungkan di awal waktu terjadi resiko. Misal dengan adanya kebakaran gedung, misal ini perusahaan yang bergerak di bidang makanan, kebakaran gedung kan pasti ada konsleting listrik. Ternyata kita simpan stok makanan yang membutuhkan misalnya lemari pendingin. Nah, stok makanan yang akan kita jual ini ternyata rusak. Ketika rusak kan nggak bisa dijual. Itu kadang juga terlewat dari pengukuran resiko. Maka dari itu diperlukan poin ketiga agar poin keempat tidak terjadi. Paham? Jadi terkait ya, Bu, 3 sama 4 gitu ya. Ya. Jadi Hubungan. manajer resiko harus benar-benar memperhatikan bukan cuma kerugian potensial yang akan terjadi saja, tetapi kerugian-kerugian yang tidak disadari di awal itu harus tetap diperhitungkan agar poin keempat, kondisi finansial perusahaan tidak lebih buruk di akhir. Paham? Paham, Bu? Yang kelima, dalam mengestimasi keparahan dari suatu kerugian, penting pula diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian di samping nilai rupiahnya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, apabila terjadi kebakaran gedung misalnya, harus tetap diperhitungkan gedung seluas 600 meter persegi, apabila terbakar 50%, maka jangka waktu untuk memperbaiki gedung ini berapa lama, itu harus diperhitungkan. Agar apabila hal itu terjadi, perusahaan sudah punya cara dan teknik tersendiri untuk mengatasi kerugian-kerugian yang akan diderita, sehingga keparahan dari finansial perusahaan tidak terjadi. Paham ya tentang jangka waktu perbaikan ya? Jadi dalam pengukuran suatu resiko harus diperhatikan juga jangka waktu dalam menangani kerugian yang terjadi ini tadi. Dari poin 1 sampai 5 ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup dipahami? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Bismillah. Bu, diperhatikan jangka waktu seperti perusahaan itu gimana tuh, Bu? Maksudnya kalau misalnya perusahaan itu terbakar nih gitu kan, itu ada kerugian dari situ. Jadi untuk memperhatikan jangka waktu supaya dia nggak rugi itu gimana tuh, Bu? Bukan memperhatikan supaya dia tidak rugi, tetapi memperhatikan jangka waktu dia menderita kerugian ini berapa lama. Oh gitu ya. Jadi Ya. berarti untuk mengatasi, maksudnya supaya itu tidak terlalu besar, berarti harus membangun perusahaan lagi gitu. Tidak membangun perusahaan lagi. Kalau membangun perusahaan lagi kan tentu Dihitung lagi. biaya operasionalnya juga akan Nah. lebih besar. Ini kan kita mengukur resiko. Resiko itu kan belum terjadi. Tetapi harus dipersiapkan di awal. Oh gitu ya, sebelum terjadi ya berarti ini Bu ya. Ya,
Misal suatu perusahaan, kenapa manajemen resiko ini diperlukan? Agar jika suatu saat resiko itu terjadi, kerugian yang diderita itu tidak sampai melumpuhkan operasional perusahaan. Oh, berarti kita sudah mempersiapkan ini semua sebelum itu terjadi ya. Dari itulah penting adanya manajemen Resiko. ya. Itu. Oke, Bu, makasih. Sudah bisa difahami di sini poinnya, Sinta? Sudah, Bu. Oke. Next, konsep probabilitas. Jadi, konsep pengukuran resiko yang sering dipakai itu adalah konsep probabilitas atau peluang terjadinya resiko. Pengukuran kerugian baik dari dimensi frekuensi dan kegawatan berhubungan dengan kemungkinan atau probabilitas dari kerugian potensial tersebut. Untuk melakukan analisa terhadap kemungkinan dari suatu kerugian potensial, perlu memahami prinsip dasar teori probabilitas. Nah, di sini yang digarisbawahi nih. Ini. Mana sih caranya nih? Pakai apa ya? Duh, kok nggak bisa? Ya sudahlah, tidak usah memakai. Di sini. Untuk melakukan analisa terhadap kemungkinan dari suatu kerugian potensial. Ya kan? Seperti yang kita bahas sebelumnya waktu Sinta tanya, loh terus kalau terjadi resiko apakah harus membangun gedung baru? Terus akhirnya Sinta paham konsep dari manajemen resiko itu apa? Yaitu untuk melakukan analisa terhadap kemungkinan dari suatu kerugian potensial yang akan terjadi apabila resiko yang kita hadapi dalam perusahaan itu terjadi. Nah, konsep yang sering dipakai adalah konsep probabilitas atau konsep peluang. Probabilitas adalah kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Yang sering dipakai dalam manajemen risiko itu adalah kita melihat dari seberapa besar peluang dari resiko itu akan terjadi. Misal perusahaan kita bergerak dalam bidang perdagangan. Perdagangan apa nih? Kalau perdagangan di situ, misalnya perdagangan makanan, di mana pengolahan makanan tersebut ada di dalam gedung yang sama dengan operasional, maka kemungkinan atau kemungkinan resiko yang terjadi adalah yang sering terjadi kalau kita mendirikan suatu usaha itu kan kemungkinan yang sering terjadi misalnya kan bencana alam. Yang sulit sekali kita hindari yaitu resiko akibat adanya bencana alam. Dari itu kita harus menganalisa dulu. Kebakaran itu juga bisa disebabkan karena adanya bencana alam. Dari situ kita harus pada saat memiliki suatu usaha atau mendirikan suatu usaha, kita harus memperhitungkan probabilitasnya atau kemungkinan terjadinya kebakaran itu berapa kali sih? Berapa persen sih? Nah, berarti kemungkinan-kemungkinan ini dibuat berdasarkan apa? Kan orang itu tidak bisa membuat suatu kemungkinan kalau dia tidak mengalami. Ya, Bu, dia tentu harus ada pengalaman. Nah, berarti probabilitas ini diukur dari pengalaman. Pengalaman, Bu. Pengalaman di masa lalu. Jadi, Bu, gini, Bu. Jadi setiap kita mau melangkah usaha gitu, mau membuat usaha, berarti kita sudah tahu nih langkah-langkah resiko untuk yang akan datang gitu, untuk Iya, supaya kita resiko bisa yang akan mencegah ya, terjadi. Bu, ya. Iya, konsep kecilnya seperti ini. Ketika kita memutuskan jatuh cinta sama orang, berarti
kita Kita sudah siap tahu kan untuk resiko yang akan kita hadapi adalah Sakit hati. untuk ditinggalin, Bu. Sakit hati. ya kan? Ketika kita keluar rumah mengendarai sepeda motor, kita sudah tahu resiko yang terjadi adalah Kecelakaan. Kecelakaan, jatuh. Nah, berarti kalau misalnya Sinta mau bikin usaha misalnya jualan pulsa, berarti dia sudah tahu resikonya bisa Bangkrut. bangkrut. Karena Ketika utang. orang lain udah Sinta misalnya usahanya jualan pulsa. Jualan pulsa di counter. Dia sudah harus tahu resikonya. Resikonya biasanya sehubungan dengan perkembangan zaman. Oh, kayak sekarang. Dulu counter-counter pulsa rame. Orang beli pulsa selalu ke counter pulsa. Dengan perkembangan zaman, sekarang kita mau beli pulsa bisa pakai Shopee. Iya, pakai. Kan? Bisa Bisa, pakai Bu. banking. Yang dulunya beli pulsa harus punya duit, sekarang bisa pakai Shopee Pay Later. Iya. Pakai saldo. Pakai saldo. Kan orang kalau mau ngutang ke counter kan nggak enak hati. Iya. Ya, sekarang banyak yang memanfaatkan untuk membeli pulsa melalui media-media elektronik. Nah, ini adalah salah satu resiko yang harus dihadapi oleh orang-orang yang buka usaha counter penjualan pulsa. Berarti sampai sini dari pertemuan sebelumnya sampai pertemuan sini sudah paham ya konsep dari resiko? Sudah, Bu. Konsep dari manajemen resiko? Yaitu Insya Allah, Bu. untuk mempelajari kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan, kerugian-kerugian apa saja yang mungkin akan diderita oleh perusahaan. Mengapa diperlukan adanya manajemen resiko? Karena pada prinsipnya manusia selalu siap dengan kemungkinan terbaik dalam hidup, tetapi mereka lupa untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk dalam hidup. Perusahaan selalu punya target untuk mengejar penjualan, mengejar omset akhir tahun. Mereka percaya bahwa perkembangan bisnisnya dari tahun ke tahun akan mengalami perkembangan karena sudah bisa membuka cabang di mana-mana, sampai mereka lupa adanya kerugian yang akan diterima. Muncullah pandemi COVID-19 yang sudah berjalan jadi berhenti. Nah, pentingnya adanya manajemen resiko biar tahu, oh kalau misalnya ada pandemik ini kan bagian dari masa lalu ya. Bagian dari pengalaman hidup ya. Pada akhirnya nanti pandemik seperti ini akan masuk dalam manajemen resiko suatu perusahaan. Ketika perusahaan itu melakukan suatu usaha, pasti dia akan mencadangkan beberapa dana untuk menanggulangi kerugian akibat adanya pandemi misalnya. Resiko. Oke. Sampai sini konsepnya paham? Paham, Bu. Konsep probabilitas yaitu konsep yang sering dipakai dalam pengukuran resiko. Ya, Bu. Paham, Bu. Dalam konsep probabilitas atau konsep kemungkinan itu ada konsep sample space dan event. Sample space atau set S merupakan suatu set dari kejadian tertentu yang diamati. Misal, jumlah kecelakaan mobil di wilayah tertentu selama periode tertentu. Itu bisa dijadikan sampelnya atau eventnya atau kejadian apa yang akan diperhitungkan resikonya. Di sini kan kejadiannya diambil contoh kecelakaan mobil di wilayah tertentu selama periode tertentu. Jadi misalnya kecelakaan mobil di Surabaya selama 1 tahun atau selama kurun waktu tahun 2000 berapa. Suatu set S atau suatu sample space bisa terdiri dari beberapa segmen yaitu subset atau event. Misal jumlah kecelakaan mobil di atas terdiri dari segmen mobil pribadi dan mobil penumpang umum. Jadi eventnya atau kejadiannya adalah kecelakaan mobil. Tapi kan kecelakaan mobil itu ada banyak. Ada mobil pribadi, ada mobil penumpang umum. Untuk menghitung secara cermat probabilitas dari kecelakaan mobil tersebut, masing-masing set E perlu diberi bobot.
Pembobotan tersebut biasanya didasarkan pada bukti empiris dari pengalaman masa lalu. Bobot itu apa sih? Kalau kalian dengar kata bobot apa? Sehubungan dengan berat, Jumlah. beratnya suatu resiko. Biasanya pemberian bobot suatu resiko ini didasarkan pada bukti empiris atau bukti kejadian dari waktu ke waktu. So, bila tanpa bobot, perhitungan probabilitas event atau probabilitas kejadian adalah E per S. E tadi apa? E adalah subset atau event. S adalah sample space. W adalah bobot dari masing-masing event. Jadi dalam menentukan probabilitas atau menentukan peluang kejadian suatu peristiwa atau suatu kejadian, itu ada yang diberi bobot, ada yang tidak diberi bobot. Simpelnya seperti ini. Contoh, dari catatan polisi diketahui bahwa jumlah kecelakaan kendaraan bermotor atau mobil di Surabaya selama tahun 2010 sebanyak 1.000 kali. Dari jumlah tersebut sebanyak 200 merupakan kecelakaan mobil pribadi dan 800 mobil penumpang umum. Untuk mobil pribadi diberi bobot 2, sedangkan untuk mobil penumpang umum diberi bobot 1. Probabilitas terjadinya kecelakaan mobil pribadi. Mobil pribadi ya. Mobil pribadi di sini jumlahnya berapa? Kalau kita akan menghitung probabilitas, menghitung P, kita kupas satu persatu dulu. Menghitung P, probabilitas. Itu event per S. Kalau tanpa bobot, kita kasih yang tanpa bobot dulu. Jadi untuk bobot ini, untuk mobil pribadi diberi bobot 2, sedangkan untuk mobil penumpang umum diberi bobot 1. Ini diabaikan dulu untuk mengerjakan poin 1. Jika tanpa bobot. Jika tanpa bobot berarti kita hanya menghitung P sama dengan E per S. S berarti sampelnya atau jumlah kejadian keseluruhan. S berarti yang mana? Kalau dari contoh ini. 400. 400, apakah ada angka 400? 800. 1.000. 1000. Jadi S-nya itu kan jumlah kejadian. Ini dibaca dulu. Ini dicatat dulu. PE 1000. PE atau probabilitas event atau kemungkinan terjadinya peristiwa. 1000. P ini yang akan kita cari kok 1000? Bukan ke jumlah bobot itu tadi. Bukan ya? Ini kan bobot W. Bukan ya? Kan ini kita mau cari PE-nya. PE-nya. Oke, kita akan mencari PE. Ini kita akan mencari PE. Ini tulisan saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. PE atau probabilitas. Atau peluang terjadinya. Nah, probabilitas ini atau peluang terjadinya resiko ini yang akan kita cari. Jadi PE ini yang akan kita cari.
PE yang akan kita cari. Ini sudah dicatat? Sudah, Bu. Subset atau sampel space. Ini sampel kejadian. Berarti tadi sampel kejadiannya berapa? 1000, Bu. 1000. Subset atau event atau kejadiannya. Kejadian masing-masing item. Kejadian kecelakaan mobil pribadi berapa? Bu, boleh lihat soal tadi, Bu? Boleh. Terus. Sudah kan ya ini? Sudah Belum. paham? Belum nih, Bu. Belum saya selesai. Masih Iya, enggak Di maksudnya foto aja, Mbak, pakai kode-kodenya. HP. Kode-kodenya udah paham. Mbak, di foto aja pakai HP dulu. Ini sudah paham kodenya? W bobot, S sampel, E sub kejadian. Sudah, Bu? Sudah? Oke. Kita akan mencari PE yang jika tanpa bobot ya. Dulu. Terus kok ini tidak bisa dihilangkan? Duh, norak sekali hamba ya Allah. Duh. Di blok aja, Bu. Langsung klik. Delete. Oke, kita kan akan cari PE yang jika tanpa bobot, berarti yang B-nya diabaikan dulu. Ini kan bila tanpa bobot di sini. Bila tanpa bobot itu P probabilitas sama dengan item kejadian dibagi kejadiannya, sampel kejadian. Paham? Paham, Bu? Oke, berarti kalau kita ke sini, jika tanpa bobot berarti P sama dengan, ntar saya bikinkan di sini. Di sini berarti P sama dengan berapa per berapa? E-nya mana untuk mobil pribadi? 200. 200, Bu. Mobil pribadi 200. Mobil E umum 200 per 800. Per 1, per 2. Sampel kejadiannya apa? 1000, Bu. 1000. Oh, Selama tahun 2010 di Surabaya. Siapa yang jawab 1000? Cinta, Bu. saya 1000. Iya enggak ya 1000? Sampelnya ya, Bu ya 1000, Bu. 1000 berarti sama dengan 2 per 10 atau sama dengan berapa? 2 bagi 10 0,5. 0,5. Kalau dalam bentuk persentase 0,5%. Mana sih persen tuh? Bagi 2. Persen. Duh. Aduh. Itu kenapa? Duh, saya ini norak pakai begini, mana pakai begini-begini itu apa? Kembalikan dulu, Bu, di kontrol. Oke.
Oke, di sini tadi P sama dengan 200 per 1000 1000 atau sama kan 2 per dengan 200 bagi 1000, 2 per 10. Per 10. 2 bagi 10 sama dengan 0,5 0,5 persen. persen. Nah, jadi kemungkinan terjadinya kecelakaan mobil pribadi selama 1 tahun itu berapa persen? 0,5%. 0,5%. Bisa difahami? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya kita pakai yang ini. Kita kasih ini yang dengan bobot. Jika dengan bobot tadi bobot. gimana? P sama dengan PE sama dengan W. ini mobil pribadi bobotnya berapa? 200. 200, Bu. Bobot 2, Bu. berapa? 2. Bobotnya adalah 2 kali berapa ratus kali terjadinya? Eventnya berapa? 200. 200 dibagi 1000. dibagi W per W kali W itu bobot masing-masing. Yang dengan bobot tadi catatannya mana? Yang dengan bobot. W event dibagi W sampel. W event dibagi W sampel. Coba Soal dengan nilai. W event dibagi W sampel. sampelnya 1000. Ini gimana ya ngetiknya? Oh, di sini. Udah nggak bisa lagi diklik dong. Anak. This all drawing. Oke, teks. Di sini kan P sama dengan bobotnya 2 kali berapa sampelnya? 200. Dibagi W 2 kali S-nya dikali dengan 1000. 1000 ditambah kemungkinan terjadinya 100. berarti 2 kali 200 berapa? 400. 400 dibagi 2000. 0,5. Oh, ini 2 kali 100 ditambah kemungkinan terjadinya mobil penumpang umum. Karena pakai bobot berarti 1 kali, kalau penumpang umum berapa? 800. 800. Berarti berapa? 2000 ditambah 800. 2800. 2800. Berarti 400 dibagi 2800. Berarti kan di sini 400 dibagi 2000 0,6. 0,6 6. 0,6 atau 0,7?
0,6. Ini kan sama dengan 4 bagi 28. 4 bagi 28 bukannya 0,7. 0,7, sorry Bu. 0,7 7. berarti 0,7 Lupa Bu, sangka 24 tadi Bu. ya. Berarti kalau dikatakan Pak Bobot tadi kemungkinan terjadinya kecelakaan mobil pribadi adalah sebesar 0,7. kalau tanpa bobot 0,5%. 0,5. Jadi gini biar tahu perbandingannya ya, nanti di foto ya. Di sini kan tadi P sama dengan 2 kali 200 dibagi 1000 1000 sama dengan 2/10 2/10 sama sama dengan dengan 0,5%. 0,5. Ibu itu O paling mana? 0,5%. Kalau 2/10 0,2. 0,2%. 0,2%. Kalau iya saya tadi mau nanya itu kok 2,5 dari mana gitu. 0,5. Terus 4 bagi 28 berarti 0,4128. 28 berarti 12 4 dibagi 28 0,13-an. Ini 0,14 Bu, 4 dibagi 28. kok malah 4 dibagi 28. 0,14%. 0,14. Oke. Yang ini berarti dicoret ya. Bentar mana? Ini coret. Coret. Yang benar berapa? 0,14. 0,14 Bu. Oke, berarti di sini 0,14%. Oke, berarti sudah bisa dipahami di sini. Kalau kemungkinan terjadinya, ntar saya kasih ini aja lah. Aduh, sok-sokan sih, nggak paham tapi sok-sokan Ida ini. Udahlah. Oh, intinya ini 0,7-nya dicoret ya. Iya Bu. Oke, jadi kemungkinan terjadinya kecelakaan mobil pribadi jika kita hitung tanpa bobot adalah sebesar 0,2% per per 10 tahun. per tahun ya. Kan ini ngitungnya selama tahun 2010, selama tahunan. Kalau dihitung dengan bobot berapa persen? 0,14%. 0,14 per tahun. Oke, paham ya? Paham Bu? Oke. Tak paham tanya lagi. Boleh kan Bu? Boleh dong. Next. Nah, asumsi dalam probabilitas atau asumsi dalam penentuan kejadian yang berdasarkan peluang itu adalah bahwa kejadian atau event tersebut akan terjadi. Bahwa kejadian-kejadian tersebut adalah mutually eksklusif, artinya dua peristiwa tidak akan terjadi secara bersamaan. Jadi, ketika kita menghitung suatu peluang terjadinya resiko, itu kita pasti akan menghitungnya satu persatu. Karena misal kayak kebakaran gedung, nggak akan bersamaan sama banjir kan.
Kan kalau sama banjir dia kan nggak terbakar. Nah, dalam penentuan probabilitas atau kemungkinan kita harus memilih salah satunya. Kayak kita main dadu. Ketika kita lempar dadu, peluang yang terjadi yang muncul adalah angka 1 atau angka 2. Nggak mungkin langsung keluar angka 1 sama angka 2, kecuali dadunya ada 2. Kecuali perusahaan ada 2, berarti kemungkinan terjadinya suatu resikonya bisa terjadi bersamaan, bisa juga tidak terjadi bersamaan. Paham di sini? Paham, Bu. Bahwa pemberian bobot pada masing-masing peristiwa dalam set adalah positif, sebab besarnya probabilitas akan berkisar antara 1 dan 0, di mana peristiwa yang terjadi probabilitasnya 1, sedangkan peristiwa yang pasti tidak terjadi probabilitasnya 0. Jadi kemungkinan dalam pemberian bobot untuk suatu peristiwa atau suatu kejadian itu hanya antara 0 dan 1. Kalau nggak terjadi, ya 0. Kalau terjadi, ya 1. Itu aja simpelnya dalam probabilitas. Next. Nah, penutup di sini ada tanda tanya. Di sini ada gambarnya Rafi'i lagi mikir. Penutupnya apa ya? Jadi, untuk menemani Rafi'i berpikir, tugas kalian minggu ini adalah ini dia. Buatlah simpulan atau penutup terhadap materi prinsip pengukuran resiko dari diskusi selama pembelajaran by Zoom. Tugas dikumpulkan dalam bentuk file PDF dan di-email ke email saya. Paling lambat hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 00. Karena waktunya lama ya, dari Kamis ada Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. Jadi hari Minggu jam 12 malam batas pengumpulan akhir tugas kalian. Jawaban tugas apabila antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain kesamaannya ada sama persis, maka yang akan saya nilai hanya 1. Misal jawaban antara Sinta Meilani, karena dia mengerjakan kelompok sama Rafi'i, jawabannya sama persis, saya akan hanya nilai 1. Entah punya Sinta atau punya Rafi'i. Paham? Paham, Bu. Karena ini adalah simpulan menurut pendapat kalian, menurut pemahaman kalian selama materi kita malam hari ini. Jadi harap dikerjakan sendiri. Jadi berarti kita membuat kesimpulan ya, Bu, dari materi yang Ibu ajar ya. Ya. Jadi dalam bentuk PDF ya. Ya. Materi tentang pengukuran resiko ya, materi minggu ini. Kita Selama pelajari tadi, mempelajari Bu. materi ini tadi, menurut kalian itu hal apa saja yang bisa kalian pelajari? Yang kalian pahami dari materi ini tuh apa aja? Ya, Oke, tidak ada pertanyaan? Bu, itu materinya sudah di-share ke grup, Bu. Habis ini saya share. Iya, Pak. Oke? Ya, Bu, Kalau makasih. tidak ada, Ibu, ya. berarti kesimpulannya yang malam ini aja kan? Iya. Oh ya, berarti enggak materi sebelumnya enggak kan? Tidak. Kalau mau dibuat materi sebelumnya 3 hari 3 malam. Tadi Sinta ngomong gitu, jadi saya nanya. Enggak, saya bilang gini, ini berarti kita membuat kesimpulan dalam materi ini yang kita pelajari. Oh, Tugasnya. udah, Ibu aja bisa paham, Mbak Ainah. Nggak ada yang ngerjain, awas ya. Ya, Bu, siap. Oke, Berarti sekarang nanti kameranya nilainya on cam, dari absen. Berarti nanti nilainya A ya, Bu, dari Ibu Farida. Apa? Berarti nanti nilainya jadi A, kalau beda. Oke, tergantung pemahaman siapa yang bagus saya ambil. Yuk, materinya udah selesai jamnya. Saya takut nanti dosen yang selanjutnya. Kalian masih ada materi? Ada bahasa Inggris. Oke. On cam ya. Aina. Nggak bisa, ini apa dia kalau nonton dia langsung hilang. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya tetap hitung absensi. 1, 2, 3.
Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat melanjutkan pelajaran atau materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam jangan lupa warahmatullahi materinya wabarakatuh. di-share, Bu, ya. Ya, saya share habis ini ya. Iya, Bu, terima kasih. Sama-sama.